Nabi Muhammad adalah putra dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kakeknya bernama Abdul Muthalib yang dipercayakan untuk menjaga Ka'bah. Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Muhammad SAW sudah menjadi yatim saat masih dalam kandungan ibunya. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepadanya diturunkan kitab suci Al-Quran, dan Nabi Muhammad SAW terlahir dari suku bangsawan Bani Quraisy. Bangsa Arab pada saat itu kembali menyembah berhala. Pada saat itu disebut juga dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mereka menyembah berhala-berhala, yaitu Manat, Lata, dan Uzza. Selain itu, ada Wud, Suwa, Yaghut, Ya'qut, dan Nasr. Mereka terbiasa juga dengan mabuk-mabukan, main judi, maksiat, dan merendahkan derajat kaum wanita. Hidupnya berpindah-pindah dan terpecah ke dalam beberapa suku yang disebut dengan kabilah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Setiap tahun, Mekah ramai dikunjungi oleh orang-orang untuk berhaji. Hal ini membuat iri gubernur Habsyi di Yaman yang bernama Abraha dan membangun gereja yang megah untuk menandingi Ka'bah. Abraha menyusun rencana untuk menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajah yang telah dilatihnya. Ketika Ka'bah hendak dihancurkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil untuk membawa kerikil sijil dengan paruhnya. Kerikil-kerikil itu dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan bergajah tersebut hingga tembus ke badan mereka sampai mati. Nabi Muhammad SAW lahir pada saat pasukan gajah menyerang Ka'bah. Maka saat itu disebut dengan Tahun Gajah. Nabi Muhammad disusui oleh Suwaibah selama 3 hari, dan oleh kakeknya beliau disusukan juga kepada Halimah As-Sa'diyah. Pada usianya 4 tahun, Malaikat Jibril membelah dadanya dan mengeluarkan hati serta segumpal darah dari dada Nabi Muhammad. Kemudian Malaikat Jibril mencucinya dan menatanya kembali ke tempatnya, dan Nabi Muhammad tetap dalam keadaan sehat bugar. Setelah kejadian itu, Rasulullah SAW kembali diasuh oleh ibunya sampai berusia 6 tahun. Ibunda Rasulullah SAW berziarah ke makam ayahanda Rasulullah di Madinah. Saat akan kembali ke Mekah, ibunda Rasulullah sakit dan wafat di Abwah. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Pada saat Nabi Muhammad SAW berumur 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Kakeknya berpesan agar Abu Thalib pamannya yang mengasuh Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib selalu mendahului kepentingan Nabi Muhammad SAW dari kepentingannya sendiri. Nabi Muhammad SAW mengembalakan ternak milik pamannya Abu Thalib. Saat berumur 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak pamannya berdagang ke Syam. Sampai di Busra, mereka bertemu pendeta Bahira dan mengatakan, "Orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi seluruh alam." Pendeta Bahira meminta Abu Thalib menjaga Nabi Muhammad SAW karena khawatir Nabi Muhammad SAW akan diganggu oleh orang-orang Yahudi. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW pergi berdagang ke Syam, menjalankan barang dagangan milik Khadijah. Khadijah sangat terkesan dengan sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad.
sehingga ia meminta temannya Nafisah binti Munyah agar Khadijah bisa menikah dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun, dengan mas kawin 20 ekor unta muda. Khadijah merupakan wanita paling terpandang, cantik, pandai, dan kaya. Nabi Muhammad mempunyai 6 orang anak dari Khadijah, yaitu Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, dan Abdullah. Dari Maryam binti Kibti, Nabi Muhammad SAW mempunyai seorang putra yang diberi nama Ibrahim. Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ketika diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad mengasingkan diri ke Gua Hira. Rasulullah diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Malaikat Jibril datang membawa wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad adalah surah Al-Alaq ayat 1-5, dan wahyu kedua adalah surah Al-Mudaththir ayat 1-5. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Adapun golongan orang yang pertama kali masuk Islam disebut As-Sabiqunal Awwalun. Golongan tersebut diantaranya golongan perempuan Khadijah binti Khuwailid, golongan anak-anak Ali bin Abi Thalib, golongan dewasa Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Kemudian ada golongan hamba sahaya, yaitu Zaid bin Haritsah, pembantu Rasulullah. Dakwah secara terang-terangan. Dakwah Nabi terang-terangan dimulai dari tahun ke-4 sampai ke-10 kenabian. Beliau menyerukan kepada kerabat dekat di atas Bukit Syafa. Beliau menyampaikan kebenaran secara terang-terangan dan menentang tindakan orang-orang musyrik. Hijrah pertama. Karena banyaknya tekanan kepada kaum muslimin, Rasulullah memerintahkan beberapa kaum muslim untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah pada saat itu dipimpin oleh seorang raja bernama As-Samah An-Najasi, seorang raja yang adil sehingga kaum muslimin tidak akan teraniaya. Rombongan pertama yang hijrah dipimpin oleh Utsman bin Affan. Tahun berduka. Pada tahun ke-10 kenabian, paman Rasulullah yang selalu membelanya, Abu Thalib, meninggal dunia karena sakit. 3 bulan kemudian, istri beliau Khadijah juga meninggal dunia pada usia 65 tahun. Tahun tersebut dikenal dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Setelah kepergian Abu Thalib dan Khadijah, cobaan dari kaumnya semakin bertubi-tubi. Kaum Quraisy menganggap tidak ada lagi yang membela dan memberi perlindungan kepada Rasulullah. Dakwah Islam di luar Mekah. Rasulullah berdakwah ke Thaif ditemani oleh pembantunya Zaid bin Haritsah. Penduduk Thaif menolak dan melempari mereka dengan batu. Peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian.
Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram di Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, ditemani malaikat Jibril dengan menaiki buraq. Kemudian Rasul dimi'rajkan juga dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan para nabi terdahulu. Pada peristiwa ini diturunkan perintah untuk sholat 5 waktu. Nabi Muhammad hijrah. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah ditemani sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau hijrah karena adanya persekongkolan kaum Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Malaikat Jibril melarang Rasulullah untuk tidur di tempat tidurnya dan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Tsur selama 3 hari. Asma, putri Abu Bakar, mengantarkan makanan untuk Rasul dan ayahnya selama persembunyian. Asma diberi gelar si 2 ikat pinggang. Setibanya di Madinah, Rasulullah mendirikan masjid bernama Masjid Nabawi di tempat untanya pertama kali berhenti. Rasulullah mempersaudarai kaum Muhajirin di Mekah dan kaum Ansor di Madinah. Tanda-tanda perpisahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah selama 20 hari, yang sebelumnya beliau lakukan hanya 10 hari. Jibril mengetes Al-Quran Rasulullah hingga 2 kali. Pada saat haji wada atau haji terakhir, Rasulullah bersabda, "Aku tidak tahu pasti. Boleh jadi aku tidak akan bisa bertemu kalian lagi setelah tahun ini dengan keadaan seperti ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di pangkuan Aisyah. Alhamdulillah, selesai cerita kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.